hari ini kita menyambung perkuliahan kita, yaitu perkuliahan bahasa Arab, dan materi kita hari ini yaitu tentang huruf. Ya, di sini materi kita yaitu anwa'ul hurufi fi lughatil arabiyyah. Anwa'ul hurufi fi lughatil arabiyyah. Yaitu macam-macam huruf dalam bahasa Arab ataupun pembagian huruf dalam bahasa Arab. Kenapa kita bahas huruf sekarang? Karena di materi-materi sebelumnya kita sudah membahas tentang pembagian isim, pembagian fiil, dan yang sekarang yaitu pembagian huruf. Ya, sebagaimana materi yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa kalimat dalam bahasa Arab itu terbagi kepada 3. Ada isim, fiil, dan huruf. Di hari ini kita menyambung materi kita yang sebelumnya, yaitu tentang pembagian ataupun macam-macam daripada huruf. Ta'rif minal harfi ataupun pengertian daripada huruf. Al-harfu huwa ma la yaslahu ma'hu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Yang dikatakan huruf adalah sesuatu yang tidak cocok ataupun tidak patut baginya dalil isim ataupun dalil daripada fi'il. Jadi, yang dikatakan huruf adalah sesuatu yang bukan fi'il ataupun yang bukan isim. Ataupun teori yang lain mengatakan al-harfu huwa ma laisa lahu ma'na fi nafsihi illa idza jaa ma'hu kalimatun ghairi. Ya, jadi yang dikatakan huruf adalah sesuatu yang tidak mempunyai makna kecuali bila bersambung dengan kata yang lainnya. Jadi yang dikatakan huruf adalah sesuatu yang tidak punya makna, tetapi baru punya makna dia jika sudah bersambung dengan kata yang lainnya. Ya, bisa dengan isim ataupun bisa juga dengan fi'il. Kenapa dikatakan seperti itu? Sebagaimana pembahasan yang sebelumnya, bahwa dikatakan huruf, dikatakan isim adalah sesuatu yang punya makna tetapi tidak mempunyai waktu. Tidak mempunyai waktu. Itu dinamakan dengan isim. Kemudian yang dinamakan dengan fi'il adalah sesuatu yang mempunyai makna pada dirinya dan menyertai dengan waktu. Baik itu waktu yang telah lalu, sedang berlangsung, ataupun akan berlangsung. Tetapi kalau isim adalah sesuatu yang tidak punya makna. Kapan dia punya makna? Jika sudah bersambung dengan isim ataupun dengan fi'il. Ya, kemudian kita lihat aqsamul hurufi fi lughatil arabiyyah. Ya, pembagian huruf dalam bahasa Arab. Secara umum, huruf terbagi 2. Al-hurufu qismani. Jadi huruf terbagi 2. Yang pertama, huruful mabni ataupun huruful mabani. Ya, huruf mabni. Yang kedua, huruf ma'ani. Mabani artinya tetap, ma'ani artinya mempunyai makna. Mabani tetap, ma'ani mempunyai makna. Jadi huruf terbagi 2, ada huruf mabani dan ada huruf ma'ani. Itu pembagian huruf secara umum. Apa itu huruf mabani? Ya, al-huruful mabani hiya huruful lati tata'alafu minha an kitabatil lughatil arabiyyah. Wa tud'a aidan hurufil hijai. Ya, ataupun hijaiyati. Apa itu huruf mabani? Adalah huruf-huruf yang membentuk kalimat di dalam tulisan Arab dan biasa dikenal dengan huruf hijaiyah. Jadi huruf mabani itu ataupun huruf tetap adalah huruf-huruf yang membentuk kalimat dalam tulisan Arab. Artinya huruf Arab secara umum dan biasa dikenal dengan huruf hijaiyah. Jadi bahasa kita sering dikatakan huruf mabani itu huruf hijaiyah.
huruf yang satu-satu, alif, ba, ta, sa, dan seterusnya. Jadi huruf mabani itu apa? Ya, yaitu huruf hijaiyah. Itu biasa dikenal dengan kita. Jadi huruf satu-satu itu alif, ba, ta, sa, dan seterusnya itu dikatakan huruf mabani. Tentu saja huruf itu tidak punya makna, ya, karena dia sendiri. Kemudian kita lihat apa itu huruf ma'ani. Huruf ma'ani hiya huruful lati yadahu ma'naha ba'da istima'i di kalimatil akhar allati tata'alafu alal jumlati. Yang dikatakan huruf ma'ani adalah huruf yang maknanya akan jelas setelah maksudnya dia itu huruf itu digabung dengan kata yang lain yang membentuk jumlah ataupun membentuk kalimat. Jadi dikatakan huruf ma'ani adalah huruf-huruf yang baru jelas maknanya itu setelah dia digabungkan dengan kata yang lain. Maksud kata yang lain di sini yaitu kata fi'il ataupun kata isim. Sehingga dia membentuk sebuah jumlah ataupun sebuah kalimat dalam bahasa kita. Itu yang dikatakan dengan huruf ma'ani. Huruf ma'ani terbagi kepada 3. Wahia salah satu aksamen. Huruf ma'ani terbagi kepada 3. Mana 3? Yang pertama yaitu huruf yang terkhusus dengan fi'il. Artinya khusus masuk pada fi'il. Hurufu taktasu bil af'ali. Artinya huruf-huruf yang khusus masuk pada fi'il. Yang kedua, al-hurufu muhtasatu bil asma'i. Itu yang kedua, huruf-huruf yang terkhusus masuk dengan isim. Dan yang ketiga adalah huruf-huruf al-hurufu mustarikati lil asma'i au af'ali. Yang ketiga, huruful musatarrika. Musatarrika artinya bisa masuk kepada isim dan juga bisa masuk kepada fi'il. Artinya masuk kedua-duanya. Jadi saya ulangi, huruf ma'ani itu adalah huruf-huruf yang mempunyai makna jika digabung dengan kalimat yang lain ataupun dengan kata lain sehingga dia membentuk sebuah kalimat. Huruf ma'ani terbagi 3. Ada huruf yang khusus masuk pada fi'il. Itu yang pertama. Yang kedua, huruf yang masuk khusus pada isim. Dan yang ketiga adalah huruf yang bisa masuk pada isim dan bisa masuk kepada fi'il. Itulah artinya musatarrika. Artinya bersarikat bisa masuk kepada isim dan bisa juga masuk kepada fi'il. Sekarang kita lihat mana huruf-huruf yang masuknya khusus kepada fi'il. Jadi huruf itu khusus masuk di belakang fi'il ataupun pada fi'il. Yang pertama adalah huruf nasab. Maksud huruf nasab itu apa? Yaitu huruf yang tugasnya menasabkan fi'il mudhari. Apa hurufnya? An, lan, izan, kai. An bahwa, lan tidak bahwa, izan jika, kai seperti bahwa. Jadi an, lan, kai, izan itu tugasnya yaitu menasabkan fi'il mudhari. Maka jika masuk an di belakangnya, maka fi'il mudhari itu barisnya patah di akhirnya. Yadribu ataupun yazhabu. Jika masuk an di belakang menjadi ay yazhaba. Yarji'u, masuk an di belakang menjadi ay yarji'a. Kemudian huruf jazam. Yang pertama huruf nasab, yang kedua huruf jazam. Huruf jazam itu adalah huruf-huruf yang tugasnya menjazamkan fi'il mudhari. Ada lam di situ, ada lama, ada lam amar dan la nahi. Lam, lama, tidak, lama belum.
Lam yalid walam yulad. Yalid ya, itu menjadi jazam. Asalnya yalidu. Begitu ada lam menjadi yalid, mati. Yulad juga seperti itu. Yuladu, ada lam di belakangnya menjadi yulad, menjadi mati. Kemudian yang ketiga huruf syarat. Ya, maksud syarat di sini ya, kalau kita bahasanya jika. Ya, jika. Kalau pertanyaan jika berarti harus ada jawabannya, maka. Ya, huruf syarat itu in, lau, izan, iza, in, jika. Berarti harus ada jawabnya. Jika berarti harus ada jawabnya nanti. Lau juga artinya jika. In itu masuk di belakang fi'il mudhari, lau itu dimasuk di belakang fi'il madhi. Ya, iza juga masuk di belakang fi'il madhi. Iyashab, yashab. Ya, jika kamu pergi, saya pergi. Laukana, nah, jika adalah. Jika ada. Izakana, jika ada. Berarti kan membutuhkan jawaban. Kemudian huruf masdar. Masdar itu ya huruf awal mula. Ya, di situ anna, ma, kai, lau. Kemudian huruf taksis. Ya, menentukan, mengkhususkan. Mana? Ala, amma, hala, laula, lauma. Itu huruf taksis. Kemudian huruf istiqbal. Ya, istiqbal menyatakan ya perbuatan akan. Kalau kita bahasanya akan. Sin, saufa. Itu khusus pada fi'il mudhari. Ya. Sa'azhabu, saya akan pergi. Saufa azhabu, saya akan pergi. Huruf ya rad'i, ya itu huruf ya pencegahan maksudnya kala. Kemudian huruf tauqi ya, menyatakan sungguh-sungguh qad ya, ya qad sungguh, qad kana. Kemudian huruf nafi ya, menyatakan tidak, lan, lam, lama. Ya, jadi itu yang pertama. Jadi ini huruf-huruf yang terkhusus masuk pada fi'il, baik itu pada fi'il mudhari ataupun pada fi'il madhi. Kemudian kita lihat huruf-huruf yang khusus masuk kepada isim. Huruf-huruf yang khusus masuk pada isim, yang pertama huruf jar. Ya, huruf jar itu adalah huruf yang tugasnya menjarkan kalimat yang ada di depannya. Tentu saja kalimat itu kalimat isim, karena di belakang ataupun di depan huruf jar itu sudah pasti isim. Tidak boleh di depan huruf jar itu fi'il kita taruh. Jadi tugas huruf jar menjarkan kalimat yang ada di depannya. Mana hurufnya? Min, ila, an, fi, ba, maksudnya bil ya. Ya. Bil madrasah. Lam, maksudnya la, lakum, li, nah itu. Ada, khala, hasya, rubah, muz, muzu, hatta, kaf. Ya, kaf itu maksudnya ka. Al-ardu kalkurrati. Ya. Bumi itu seperti bola. Ya, waw kasam, bakasam, takasam. Wallahi, wallahi, tallahi. Waw kasam artinya waw sumpah. Watini wa zaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Ya, enggak. Jadi setelah ini watini, nggak mungkin watinu, nggak mungkin watina karena itu waw kasam. Kemudian huruf istisna. Istisna itu artinya kecuali. Ya. Illa, khala, ada, hasya. Itu khusus masuk di belakang isim. Istisna artinya kecuali.
Kemudian huruf nida, huruf panggilan ataupun seruan. Ya ayuhan nas, ayah, ay, haya, wa. Nah, yang biasa kita pakai itu ya. Ya ayyuhal muddasir, ya ayyuhan nas, dan lain-lain. Kemudian huruf musyabah bil fi'il, huruf yang serupa dengan fi'il, tapi itu masuknya khusus dengan isim ya. Inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, dan la'ala. Innal lazina kafaru. Tidak mungkin di belakang, di depan inna itu fi'il. Ya, harus isim. Inna, anna artinya sesungguhnya. Ka'anna, nah, ka'anna seolah-olah. Lakinna mudah-mudahan. Laita juga mudah-mudahan. Ka'anna seperti bahwa. Lakinna untuk bahwa. Laita, la'ala itu dua-duanya mudah-mudahan. Laita untuk sesuatu yang tidak mungkin, dan la'ala untuk sesuatu yang mungkin. Kemudian huruf mufaja'ah, izan, iz. Kemudian huruf tafsil, amma, imma. Kemudian huruf tambi, ha, ama, ala. Kemudian huruf nafi, lata, dan ya, in. Kemudian yang ketiga, al-hurufu musyatarikah lil asma'i wal af'ali. Artinya huruf-huruf yang bisa masuk pada isim dan bisa juga dia masuk kepada fi'il. Mana hurufnya? Yang pertama huruf ataf. Ya, huruf ataf itu huruf sambung. Mana? Waw, fa, summa, hatta, lakin, la, bal, am, au. Kemudian huruf nafi. Huruf nafi yang bisa masuk pada isim dan bisa masuk kepada fi'il juga. Ma itu nafi untuk fi'il madi. La, lata, in, lam, lama, dan lan. Kemudian huruf jawab, na'am. Jadi di depan na'am bisa isim, bisa juga fi'il. Bala, iya, nah, ajala, jaira, dan jalal. Walaupun itu jarang kita temukan. Kemudian huruf istifham. Ya, ini yang banyak ya. Huruf istifham, hal, hamzah. Istifham itu huruf pertanyaan. Hal, apakah? A, hamzah maksudnya itu A. Artinya juga apakah. Jadi hal itu bisa masuk di belakang fi'il dan bisa juga di belakang isim. Kemudian huruf tafsir. Ya, huruf menyatakan ayyi, anna. Kemudian huruf istiftah. Ya, huruf pembuka. Ala dan amma. Oke, selesai. Terima kasih. Ya, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung dengan cara menuliskan pada kolom komentar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.